Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai kepulangan atau kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Ya, Israel itu dibuang, kita tahu di kerajaan Israel yang utara dibuang ke Asyur, itu 10 suku tahun 722 sebelum Masehi. Dan setelah itu kerajaan selatan Yehuda dan Benyamin itu juga dibuang tahun 586. Jadi kurang lebih 136 tahun kemudian ya. Nah, yang pulang ke tanah perjanjian itu hanya yang dibuang ke Babel itu, kerajaan Yehuda itu ya. Nah, tapi tentu karena ada tersebar ya suku-suku Israel itu di daerah Babel itu semuanya Asyur itu ada kurang lebih 2-3 juta itu. Tentu yang pulang ada juga imam-imam, ada suku Lewi juga yang pulang ke Yerusalem ya. Ada 3 rombongan pulang ke Yerusalem itu. Rombongan pertama itu Zerubabel, itu membangun bait suci. Rombongan yang kedua 80 tahun kemudian kurang lebih itu rombongan Ezra, enggak terlalu banyak ya. Itu untuk memulihkan ya kecintaan orang Israel kepada Taurat Tuhan. Baru 13 tahun kemudian kurang lebih itu rombongan Nehemia untuk membangun tembok. Kita bicara dulu yang Zerubabel ini ya. Mari kita baca dulu Ezra pasal 1 ayat yang kelima. Setelah ada dekret ya dari raja itu Koreshi, dia suruh pulang ya. Nah, maka mereka pulang. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan untuk pulang ya. Dan yang ternyata jumlah itu kalau kita lihat di daftar itu hanya sekitar nggak sampai 50.000 lah ya. Padahal pada zaman itu orang Israel kurang lebih sudah tersebar kira-kira bisa 2 atau 3 juta ya orang Israel yang di sana ya. Nah, pertanyaannya kenapa harus pulang itu harus digerakkan ya untuk membangun bait suci ya. Ya persoalannya jelas karena mereka di perantauan ke dikatakanlah begitu di Babel dan sekitarnya itu di Asyur itu mereka sudah nyaman juga. Mereka setelah dibuang di sana mereka tentu bangun rumah, bangun kebun-kebun, ladang semuanya, dan juga ada sinagoga di zaman pembuangan itulah mereka bangun sinagoga. Sinagoga itu suatu tempat tempat berkumpul ya, sinagog gitu. Itu untuk kalau ada 10 orang Yahudi, 10 keluarga orang Yahudi, dia bikin satu itu biasanya sinagoga. Nah, nanti mereka di sana tempat mereka berkumpul untuk belajar Taurat ya, untuk berdoa ya, untuk memuji Tuhan. Nah, tapi nggak boleh mempersembahkan korban karena peraturan hukum Taurat kalau mau mempersembahkan korban ya harus di tempat yang Tuhan pilih, yaitu di Yerusalem ya. Tuhan menaruh namanya di situ ya. Nanti kita bahas ini ya. Namanya Tuhan kenapa ditaruhnya di Yerusalem? Memang ingat ya, konteks perjanjian lama, nama Tuhan itu ditempatkan di satu tempat tertentu, di bait tertentu, yaitu bait suci ya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa dalam konteks perjanjian baru itu nama Tuhan tuh di mana itu ya, itu dia beda karena bait sucinya di zaman perjanjian baru itu kita. Jadi nama Tuhan ada dalam roh kita, batin kita, karena disitulah Roh Kudus berdiam. Oke lah, kita melihat dulu ini ya. Yang digerakkan Tuhan pulang dari bersama rombongan Zerubabel itu hanya sekitar hampir 50.000 dan mereka merancang untuk membangun bait suci ya. Nah, sekarang kita sampai di sini aja dulu lah ya, kita renungkan dulu. Kita terapkan dulu ke dalam konteks kita perjanjian baru ya. Karena nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dan sambil mengaplikasikannya ya. Karena kalau nggak diaplikasikan ya nggak ada juga terlalu banyak gunanya buat kita. Jadi intinya begini, sekarang bait suci itu adalah kita ya. Kalau orang membangun bait suci, membangun gereja ya membangun diri kita ya, terutama ya. Nah, itu di mana nama Tuhan diletakkan? Ya seperti yang kita bilang tadi, itu dalam roh kita ya, karena disitulah Roh Kudus berdiam ya. Kita menjadi bait sucinya ya. Itu sebabnya kalau orang mau bangun bait suci atau bangun gereja, ya dia harus perhatikan rohnya. Disitulah dia nama Tuhan berdiam. Sudah tahu ya, bait suci dalam konteks perjanjian lama itu simbol daripada kehadiran Tuhan, simbol daripada kehadiran kemuliaannya. Sementara itu
barang-barang di bait sucinya itu suatu simbol dari pengalaman-pengalaman rohani orang itu. Misalnya di apa, pelataran luar ada tiga tuh kan, pelataran luar, ruang kudus, ruang maha kudus. Kalau pelataran luar itu di situ ada mesbah pembakaran, ada juga bejana pembasuhan. Itu pengalaman kita bersama salib Kristus ya, pembasuhan Roh Kudus. Kemudian di ruang kudus itu ada lagi meja roti sajian, pengabdian, ada juga di situ kandil, itu karunia karena Roh Kudus. Ada juga dupa, itu lain lagi pengabdian juga. Kemudian di ruang yang maha kudus, nah itu ada tabut, ya di situ ada tongkat Musa, mana, dan ada 2 loh batu. Itu semua pengalaman. Jadi kalau dalam konteks perjanjian baru, kalau kita membangun bait suci itu artinya membangun suatu pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ya, kalau secara garis besar pengalaman di pelataran, pengalaman di ruang kudus, pengalaman di ruang maha kudus. Jadi disitulah nama Tuhan, disitulah pengalaman-pengalaman rohani kita. Ya, membangun gereja itu sekarang bukan soal harus di gedung ini, ya, pergi ke gedung tertentu, misalnya itu denominasi tertentu gitu, terus melakukan ritual tertentu atau apa, dan pendeknya sudah perhatikan deh. Ya, kekristenan soal sudah jatuh sekarang. Jadi bangun bait suci gitu ya, bangun gereja itu berarti pergi ke satu tempat tuh, tempat tertentu ya, disitulah dia ngasih persembahan, bikin ritual di hari tertentu, dia di hari tertentu, apa semuanya begitu. Itu bukan ibadah. Ibadah itu dalam roh dan kebenaran, seperti pembicaraan perempuan Samaria dengan Yesus itu ya. Perempuan Samaria ini konsepnya masih konsep perjanjian lama. Kamu bilang, katanya dia, perempuan Samaria yang ngomong sama Yesus, kamu bilang ibadah mesti di Yerusalem. Kami kan punya di Gunung Gerizim. Orang Samaria itu sebenarnya orang bangsa-bangsa Asyur itu yang dibawa ke situ ya. Itu keraja itu. Jadi konsepnya masih tempat ibadah itu dalam konteks perjanjian lama memang benar, tempat yang dipilih Tuhan dengan ritual tertentu, karena itu semua simbol. Nah, tapi Yesus bilang ada saatnya dan sudah tiba. Ibadah itu, penyembahan itu bukan soal di gunung ini atau di tempat itu, ritual ini, ritual itu, bukan itu. Tapi ibadah di dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Karena bait sucinya adalah kita, Roh Kudusnya diam dalam roh kita, nama Tuhan didiam di sini, dan kemuliaannya di dalam batin. Christ in you, the hope of glory. Jadi orang Kristen yang masih berpikir luaran, katakanlah berpikir jasmani, bangun gereja, oh berarti bangun gedung, ya, bikin ritual tertentu, ya, datang ke tempat tertentu pada hari tertentu, ya, terus harus, itu namanya masih ibadah model perjanjian lama. Begitulah dunia kekristenan. Banyak orang nggak ngerti ibadah itu sebenarnya. Kalau datang ke hari Minggu ke gereja itu pasti ibadah. Gereja maksudnya itu gedungnya. Jadi konsepnya masih sangat duniawi, sangat jasmani ya. Nah, membangun gereja, ingat sekali lagi ya, itu membangun pengalaman rohani bersama dengan Kristus yang disimbolkan oleh barang-barang di bait suci itu, mulai dari tadi yang mesbah pembakaran itu, bait apa, bejana dan sebagainya. Nah, oke lah, kita akan tutup dulu renungan kita yang singkat ini dengan suatu kasus ya, ketika Yesus itu mengasih makan roti, itu Yohanes pasal 6 ya. Yesus kasih makan roti, mujizat itu ya. Ini Yesus memberi makan tuh bukan karena orang banyak tuh minta, tapi karena Yesus punya belas kasihan nih, kasih dia bikin roti. Setelah itu dia, orang banyak suruh pulang ya. Kemudian orang banyak nih cari Yesus lagi. Yohanes pasal 6, sudah bisa baca itu ya. Tapi Yesus malah tegur itu. Coba sudah baca ya, Yohanes 6 itu ya, ayat yang ke-26. Setelah mereka orang banyak ini nyari, dan yang ketemu lagi besoknya itu, ketemu lagi. Yesus bilang gini, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi di sini Yesus tegur orang banyak itu, engkau tuh mencari aku bukan cari pengalaman roti hidup, tapi kau cari pengalaman roti jasmani itu. Engkau suka dengan roti jasmani. Engkau hanya fokusmu bekerja untuk roti jasmani. Padahal engkau harusnya tahu roti jasmani itu hanya simbol, hanya tanda aja. Mujizat itu di Injil Yohanes disebut tanda. Hanya tanda aja. Dia menunjuk kepada roti hidup. Akulah roti hidup, kata Yesus. Kalau engkau mau cari roti jasmani, engkau malah ditegur.
Nah, dalam kekristenan ini banyak orang nih mau datang ke gedung tertentu, bikin ritual tertentu, minta diberkati. Ya kalau udah berkat tentu, terutama berkat jasmani lah, kesehatan, kekayaan, kemakmuran apa semua itu ditegur Yesus itu. Kau jangan cari aku dengan untuk minta itu. Jadi kalau sekarang malah banyak pengkhotbah, kau mau kesembuhan, kau mau sukses, utangmu lunas, bisnis semua. Ini justru yang begitu ditegur itu, ya orang yang cari-cari yang seperti itu. Bukan berarti Tuhan nggak peduli dengan makan minum pakaian kita. Orang Yesus juga udah bikin mujizat kok, nggak diminta-minta itu. Yesus bikin aja mujizat 5.000 roti, kalau di 5.000 orang itu ya, dengan 2 roti 5 ikan. Nah, oke lah, sebagai kesimpulan bagaimana? Jadi memang orang-orang harus yang digerakkan Tuhan lah, yang mau datang membangun bait suci, membangun, kalau kita konteksnya digerakkan Tuhan membangun roh kita, digerakkan Tuhan membangun ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu perlu perlu digerakkan Tuhan. Kalau enggak bisa. Kita manusia tuh carinya hal-hal yang jasmani aja ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia ya, untuk digerakkan Tuhan, bangun gereja, bangun bait suci, bangun roh kita ya, bangun pengalaman bersama dengan Tuhan ya. Itu aja dulu ya untuk renungan kita hari ini. Haleluya. Amin.